Caranya percaya diri adalah yang bikin kita ngerasa punya value. Makanya ada tuh yang namanya jimat keberuntungan. Halo guys, welcome back to Yuda Talk with me your host Yuda Eka. Hari ini kita bakal kembali ke edisi Q&Y di mana kalian bakal bertanya mengenai self-development dan juga komunikasi, dan aku akan menjawab berdasarkan opini, pengalaman, dan juga teori yang aku punya soal self-development dan komunikasi. So, let's go. Baik, kita mulai di pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Kak, gimana caranya kita biar bisa percaya diri kalau misalnya kita ngomong di depan orang lain? Ya, caranya percaya diri kalau kalian mau ngomong di depan orang lain adalah dengan cara kalian harus bervalue. Sesimpel itu, menurutku. Gimana cara bervalue? Kalian harus melakukan segala hal atau membawa segala hal yang buat kalian ngerasa bervalue. Contohnya, kalau kalian benar main gitar, kalian ketika bawa gitar, kalian ngerasa bervalue dan kalian bakal percaya diri dengan hal tersebut. Kalian bakal percaya diri ngomong depan orang lain. Kalau kalian ngerasa nih, kalian value-nya ada di uang, finansial. Kalau finansial kalian bagus, kalian kemana-mana aja percaya diri. Makanya ada tuh yang namanya jimat keberuntungan. Karena some people, mereka menaruh value mereka di situ. Kalau mereka bawa itu, mereka merasa bervalue. Akhirnya mereka percaya diri ketika bawa hal tersebut. Contoh sederhananya adalah, aku punya seorang teman yang dia itu jago sekali main gitar. Yang awal tadi sih, orang itu. Dia pintar main gitar. Waktu kemah, dia itu waktu api unggun tuh yang anget-anget, enak, dingin gitu. Karena itu dikerumunin sama teman-teman. Dia percaya diri sekali, ngobrol segala macam soal bawa gitarnya. Sambil gitar dan ngobrol, banyak sekali. Aku ngerasa kayak orang ini percaya diri banget. Tapi besok paginya, ternyata dia nggak sama siapa-siapa. Sendiri aja. Nggak bawa gitarnya, sendiri minum kopi. Aku tanya, kenapa sendiri? Dia bilang, lagi nggak pengen ada orang-orang. Aku lagi nggak bawa gitar, jadi kayak nggak ngerasa nggak oke gitu. Jadi itu aku sadar. Untuk bisa percaya diri, kita harus melakukan segala hal atau membawa segala hal yang bikin kita ngerasa punya value. Kalau kita ngerasa udah punya value, kita kemana aja percaya diri. Lanjut. Pertanyaan kedua, Kak. Kenapa aku sering banget overthinking kalau habis ngobrol sama orang? Nggak cuma kamu aja, aku juga. Menurutku, overthinking itu adalah hal yang sangat lumrah dan sangat biasa untuk orang-orang. Tapi kenapa orang bisa overthinking? Jawabannya adalah karena mereka masih berpikir kalau apa yang mereka lakukan adalah dilihat dari sudut pandang orang lain. Oke, aku ulang kata-katanya ribet banget. Nih, kenapa orang masih overthinking? Adalah karena mereka masih ingin memperlihatkan orang lain apa yang mereka miliki. Mereka masih memikirkan pendapat orang lain soal mereka. Itu kata-kata yang bagus. Ya benar. Mereka masih memikirkan pendapat orang lain soal diri mereka. Makanya overthinking. Misalnya kita ngomong A, ternyata kayak, aduh, kira-kira tadi mereka perasaannya gimana ya? Kira-kira tadi kalau aku ngomong B, mereka gimana ya? Itu overthinking. Dan itu hal yang wajar. Tapi, overthinking ini boleh asal nggak berlebihan. Karena sometimes overthinking bikin kita reflect dengan apa yang kita lakukan. Bagus. Tapi kalau berlebihan, nggak oke. Jelek jadi orang overthinking. Karena itu memperhambat segala hal yang kita lakukan. Tapi ketika orang nanya, terus gimana dong cara biar nggak overthinking? Aku nggak bilang kita harus ignorance ya. Aku nggak bilang kita harus nggak antipati sama orang. Tapi mungkin lebih ke bersikap bodo amat aja. Kalau misalkan hal tersebut tuh nggak sesuai dengan kita, kalau hal tersebut tidak mempengaruhi masa depan kita, nggak mempengaruhi kita, ignore aja. Bodo amatin aja udah. Karena aku ada sebuah kata-kata yang aku suka banget. Aku lupa dapat di mana, dari sebuah buku gitu. Kalau misalkan
hal itu nggak ada solusinya, kenapa harus khawatir? Kalau hal itu ada solusinya, kenapa harus khawatir? Coba deh dipikirin. Oke, yang kedua udah, sekarang yang ketiga. Pertanyaan ketiga, Kak, gimana caranya kita untuk ngobrol tapi biar nggak terlihat canggung dan nggak canggung beneran? Ya, ada beberapa hal yang bisa bikin kalian tuh nggak canggung kalau ngobrol sama orang. Aku jabarin. Yang pertama, kalian harus punya topik yang sama. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya referensi kalian sama. Antara aku sama dia, kita punya referensi yang sama, topik kita sama, kita akan nyambung dan nggak akan canggung. Gimana caranya punya referensi yang sama? Caranya adalah dengan menambah literasi kalian, wawasan kalian, soal apa? Apapun. Pelajaran kayak, soal hot news kayak, perkembangan saat ini kayak, harus update. Ditambah, isi otak kalian tuh ditambah gitu. Once itu udah bertambah, kalian tuh bakal relevan dengan apapun. Kalian tuh akan punya referensi yang sama dengan apapun. Misal, kalian punya referensi soal hot news deh. Terus mereka ngobrol hot news yang kalian tahu, kalian bakal nyambung aja. Yang itu ya, yang kemarin gini itu ya, pasti kan begitu. Tapi kalau kalian nggak punya referensi yang sama, ya canggung karena topiknya tuh kalian nggak nyambung, nggak masuk topik kalian ke situ gitu. Aku ada tips and trik sih kalau soal itu. Aku punya beberapa circle. Salah satu circleku tuh circle kerja kan. Di tempat kerja, teman-teman suka ngomongin soal hot news. Aku tuh nggak suka yang ngomongin kayak gitu, tapi aku harus relevan sama mereka. Aku harus punya referensi yang sama. Jadi gimana caranya? Caranya adalah, biasanya hot news itu ada di podcast, di YouTube. YouTube-nya aku ambil linknya, aku masukin ke Gemini, tes. Aku bilang, rangkum, cerai. Jadi rangkumannya. Baca 5 menit, aku tahu topiknya. Nggak perlu kalian nonton sampai 1,5 jam, rangkum aja di Gemini, terat. Selesai kalian baca, udah. Kalian punya referensi yang sama. Masuk ya? Kalau referensi kalian sama, kalian bakal ngerasa nggak canggung sama mereka karena topiknya bakal jadi satu. Yang kedua, kalian harus tahu bicara dengan siapa. Karena dengan siapa kalian bicara mempengaruhi gimana cara kalian berbicara. Aku ulangi. Dengan siapa kalian bicara mempengaruhi bagaimana cara kalian berbicara. Contoh, kalian nggak mungkin ngomong dengan seorang profesor dengan cara kalian ngomong dengan anak 10 tahun. Sama kayak kalian nggak mungkin ngomong dengan anak 10 tahun dengan cara kalian ngomong dengan profesor. Iya kan? Karena nggak akan nyambung. Jadi canggung, jadi aneh. Makanya kalian harus tahu dengan siapa kalian berbicara. Dengan profesor, sesuaikan kata-katanya, diksinya dengan seorang profesor. Kalau dengan anak kecil, sesuaikan kata-katanya, diksinya dengan anak 10 tahun. Gimana caranya, Kak? Ya, kalau aku ya, dengan cara baca buku. Baca aja buku banyak, kalian bakal punya banyak diksi di kepala kalian. Bakal banyak punya kata baru di kepala kalian. Kalau udah banyak punya kata baru, kalau sudah, maaf ya, agak kelilit. Kalau kalian sudah banyak punya kata baru, kalian ngomong sama siapa aja kalian tahu. Diksi itu aku nggak tahu kemarin, tapi setelah aku baca, oh itu diksinya. Nyambung. Kembali ke referensi yang sama. Itu yang kedua. Yang terakhir, ini sih additional ya. Kayak bisa ya, bisa nggak. Tergantung. Jadi, yang ketiga ini kayak kalian tuh harus menggali dulu sedikit biar kalian tahu nih yang ketiga ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah relevansi. Harus ada hubungan. Maksudnya gimana tuh? Relevansi yang sama, maksudnya adalah kalian punya kesamaan dengan dia. Contoh paling gampang, kalian dari daerah yang sama. Saya dari Bali, kamu dari Bali. Saya dari Jakarta, kamu dari Jakarta. Kita akan relevan. Daerah kita sama. Nggak cuma soal daerah. Kondisi yang sama. Dia mau belajar, aku mau belajar. Dia sudah belajar, aku sudah belajar. Relevan. Atau mungkin kesamaan pendidikan bisa. Kesamaan finansial bisa. Kalau kalian relevan, kalau kalian punya kerelevansi yang sama, kesamaan yang sama, kalian berhubungan dengan mereka, ya tidak akan canggung. Benar.
Tapi ini harus kalian gali dulu. Dia kira-kira punya kesamaan apa dengan aku? Kalau punya kesamaan yang sama, kalian bakal relevan. Masuk ya? Ya, itu. Jadi aku rangkum dulu. Pertanyaan ketiga ini agak bagus. Jadi, gimana biar nggak canggung sama orang? Yang pertama, kalian punya referensi yang sama. Apa aja? Referensinya harus sama. Yang kedua, kalian itu harus tahu ngomong sama siapa. Subjeknya itu menentukan gimana cara kalian berbicara. Aku ulangi, bicara dengan siapa kalian menentukan gimana cara kalian berbicara. Yang ketiga adalah relevan. Kalian harus relevan dengan mereka. Cari kesamaan yang sama. Contoh, daerah, kondisi, keadaan, apa aja. Maka kalau udah ketiga ini ada, atau salah satunya aja ada, kalian tuh nggak bakal canggung. Kalau ketiga-tiganya ada, connect pasti. Ya, udah cukup panjang. Aku rasa itu dulu ya buat saat ini. Itu dulu untuk saat ini. Kalau kalian punya pertanyaan soal komunikasi dan bahasa development, kalian boleh langsung tanya di kolom komentar. Semoga video ini membantu dan have a great day. Dadah.